Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ririn mewakili kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi apa saja sih yang akan dijelaskan oleh kelompok 6. Ya, yang pertama itu di sini kelompok 6 akan menjelaskan mengenai materi probabilitas, lalu yang kedua mengenai konsep permutasi, dan yang ketiga mengenai kombinasi. Sekian, selamat mendengarkan. Baik, materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu mengenai pengertian dari probabilitas. Probabilitas berasal dari kata probability dalam bahasa Inggris yang berarti kemungkinan atau peluang sebuah kejadian yang akan terjadi. Probabilitas sendiri ini juga dapat diartikan sebagai pengetahuan seberapa besar kemungkinan sesuatu yang akan terjadi. Dan untuk probabilitas ini bisa ditandai dengan interval 0 kurang dari n kurang dari 1. 0 dalam kasus ini itu bisa diartikan atau dilambangkan sebagai peluang sesuatu yang tidak akan terjadi dalam kasus ini. Sedangkan untuk 1 itu dilambangkan atau dan diartikan sebagai peluang sesuatu yang pasti akan terjadi. Selanjutnya ada rumus probabilitas. Bentuk umum dari nilai probabilitas adalah PE sama dengan X dibagi N. P-nya yaitu probabilitas, E-nya kejadian yang diinginkan, X-nya banyaknya cara kejadian, N-nya total kejadian yang mungkin terjadi. Contoh soalnya, seorang mendapat nomor undian 2, 10, dan 15 jika total nomor yang ada adalah 100 dan kemenangan diperoleh jika satu angka dari nomor undian disebutkan, berapa peluang kemenangan orang tersebut? Cara mengerjakannya yaitu langkah pertama, menentukan jumlah kejadian yang diinginkan atau mencari X-nya terlebih dahulu. Kejadian yang mungkin diinginkan adalah munculnya salah satu dari nomor yang dimiliki orang tersebut. Karena orang tersebut memiliki 3 nomor, 2, 10, dan 15, maka X-nya adalah 3. Langkah kedua itu menentukan total ruang sampel atau mencari N-nya. Ruang sampel adalah total seluruh nomor undian yang tersedia dalam sistem tersebut. Berdasarkan soal, total nomornya adalah 100 sehingga N-nya sama dengan 100. Selanjutnya menghitung probabilitas kemenangan atau PE. Peluang dihitung dengan membagi jumlah kejadian yang diinginkan dengan total ruang sampel menggunakan rumus sebagai berikut. PE sama dengan X dibagi N. PE sama dengan X-nya adalah 3 dan N-nya adalah 100. 3 dibagi 100 sama dengan 3%. Jadi peluang kemenangan orang tersebut adalah 3%. Oke, di sini ada permutasi. Permutasi adalah cara menyusun objek dari suatu himpunan dengan memperhatikan urutannya. Berbeda dengan kombinasi yang tidak peduli urutannya. Permutasi mengharuskan urutan elemennya diperhatikan sehingga susunan yang berbeda dianggap berbeda pula. Misalnya 1, 2, 3 tidak sama dengan 2, 3, 1. Terus ada berbagai jenis berbagai jenis permutasi, termasuk permutasi N unsur dari N unsur dan permutasi R unsur dari N. Terus di sini ada contoh soalnya. Contoh soalnya itu sebuah toko roti memiliki 10 jenis roti yang berbeda. Berapa banyak cara untuk memiliki 3 jenis roti untuk dijual. Nah, pembahasannya di sini dalam soal ini N adalah 10 dan R adalah 3. P dalam kurung 10,3 sama dengan 10 per 10 dikurang 3 sama dengan 10 kali 9 kali 8 kali 7 per 7 sama dengan 120. Jadi jawabannya ada 120 cara untuk memiliki 3 jenis roti untuk dijual. Halo guys, di sini aku akan melanjutin yaitu menjelaskan tentang materi kombinasi. Jadi sebenarnya kombinasi dalam statistik itu apa sih? Jadi aku akan menjelaskan statistik dulu ya. Jadi pengertian statistik itu jadi cabang statis yang bertujuan mengumpulkan atau mengolah
menyajikan dan mendeskripsikan data agar mudah dipahami. Jadi tujuannya ini kayak memberi gambaran ringkas gitu ya guys tentang karakteristik data, bukan untuk membuat kesimpulan tentang populasi. Jadi ini untuk tugas statisnya dan untuk pengertian statisnya ya. Oke lanjut, jadi aku akan ngejelasin statis ya, kombinasi dalam statisnya. Jadi kombinasi itu ya, pengertian dari kombinasi itu sendiri adalah kayak cara memilih beberapa objek dari sekumpulan objek yang lebih besar, di mana urutan pemilihan itu tidak terlalu dibutuhkan, tidak terlalu penting. Jadi kombinasi itu ya guys ya, kayak sekumpulan objek, jadi dia mau dari kecil ataupun besar, besar ataupun kecil, di kombinasi itu urutan tidak terlalu penting atau tidak terlalu dibutuhkan. Jadi kita bisa aja pakai rumus kombinasi dari beberapa acak objek gitu ya guys ya. Terus contohnya itu kayak kita memilih 2 buah apel dari 3 apel. Jadi anggap aja kategorikan ini 3 apel itu A, B, dan C. Jadi hasilnya itu A, B, atau A, C, dan B, C. Jadi urutan tidak penting ya guys, kayak harus A, B, B, A, atau CA itu nggak penting ya guys. Jadi yang penting itu 3 apel itu ya 3, hasilnya 3 ya guys ya. Oke lanjut. Jadi rumusnya itu ada C buka kurung N, R tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi R faktorial buka kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Jadi N ini adalah jumlah N yang atas ini adalah jumlah letter objek, R-nya itu adalah jumlah objek yang dipilih, dan faktorialnya ini adalah misal kayak 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1, ataupun contoh 5 faktorial berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 begitu ya guys ya. Jadi konteks dalam statistika ini kombinasi itu kayak digunakan untuk menentukan jumlah total kemungkinan sampel yang bisa dibentuk dari populasi ya. Misalnya dalam soal peluang atau statistika inferensial ya, untuk menarik kesimpulan gitu ya. Jadi kayak contoh penggunaannya tuh kayak jika ada 10 siswa nih, jika ada 10 siswa berapa banyak cara membentuk panitia 3 orang. Nah ini menggunakan kombinasi ya guys ya, karena hasil dari perhitungan kombinasi ini misal 120 cara, kemudian bisa menjadi dasar untuk analisis statik selanjutnya gitu. Oke lanjut, jadi aku bakal ngejelasin hubungan keduanya antara kombinasi ini dan si statistika ini ya guys. Jadi kombinasi itu adalah alat hitung ya, alat hitung untuk menentukan berapa banyak sih kemungkinan yang ada. Sedangkan statistika deskripsi ini ya adalah cara untuk menggambarkan dan menganalisis data dari sampel yang sudah ada atau yang mungkin dipilih menggunakan prinsip kombinasi. Jadi contoh antara keduanya ini adalah yang pertama adalah kombinasi. Jadi kombinasi ini kayak dari 50 siswa, berapa banyak cara memilih 5 mahasiswa untuk menjadi tim survei gitu. Jadi kalau untuk statistika deskripsi ini contohnya kayak setelah tim ya 5 siswa terpilih, data survei misal IPK atau usia mesti dikumpulkan. Kemudian gunakan statistika deskriptif atau hitung rata-rata IPK tim ya, atau cari usia paling sering muncul kayak buat histogram usia atau menggambarkan profil tim tersebut. Oke, sekian guys. Jadi untuk rumus dan soalnya nanti langsung akan dijelaskan oleh kelompok selanjutnya. Oke teman-teman, pada slide selanjutnya atau materi selanjutnya itu ada rumus kombinasi. Rumus kombinasi ini digunakan untuk memilih R objek dari N objek, yang rumusnya yaitu C dalam kurung N, R tutup kurung sama dengan N kombinasi dibagi R kombinasi dalam kurung lagi N dikurang R tutup kurung kombinasi, di mana N ini menyatakan jumlah total objek, R menyatakan jumlah objek yang dipilih, dan tanda seru atau kombinasi menyatakan faktorial, yaitu perkalian bilangan bulat dari angka tersebut sampai 1. Nah, rumus ini digunakan karena pada kombinasi urutan tidak diperhitungkan, sehingga jumlah susunan yang sama harus dibagi agar tidak terhitung lebih dari 1 kali. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada pembahasan contoh soal. Pada contoh soal terdapat 7 siswa putra dan 5 siswa putri, sehingga total siswa adalah 12 orang. Dari 12 siswa tersebut akan dipilih 6 siswa yang akan dikirim ke Jepang. Karena soal hanya menanyakan siapa saja siswa yang terpilih,
tanpa memperhatikan urutan, maka metode yang digunakan adalah metode kombinasi. Nah, perhitungannya adalah C dalam kurung 12,6 yang hasil setelahnya disederhanakan adalah 924. Ini berarti terdapat 924 kemungkinan kombinasi siswa yang akan dipilih. Nah, jadi kesimpulannya adalah kombinasi digunakan ketika 1. Pemilihan dilakukan tanpa pengulangan, 2. Urutan tidak menjadi perhatian, 3. Yang penting hanya hasil akhir, yaitu kelompok yang terpilih. Dengan memahami konsep ini, kita bisa menentukan kapan harus menggunakan kombinasi dan menghindari kesalahan dalam memilih rumus. Sekian materi yang diberikan oleh kelompok 6. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.